Tuhan, tolonglah kita binasa. Inilah sampan bersama saya, Pater Domi Kevi, SVD. Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudariku yang terkasih, sampan kembali menyapa Anda hari ini. Semoga selalu sehat, dilindungi, dan diberkati Tuhan. Saudara-saudariku terkasih, ada akibat, pasti ada sebab. Sebaliknya sama, ada sebab, maka ada akibat. Apapun yang terjadi dalam hidup, jika ditelusuri secara seksama, kita akan menemukan hubungan sebab dan akibat. Hal ini menjadi penting dalam membangun dan menata hidup kita, bahwa apapun yang terjadi dalam hidup pasti ada penyebabnya, dan apapun yang kita lakukan pasti ada akibatnya. Saudara-saudari terkasih, sabda Tuhan pada hari ini sebenarnya mau mengajak kita untuk selalu melibatkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Jika bersama Tuhan, maka akibat yang kita terima dalam hidup adalah akibat yang baik. Asalkan kita selalu berseru kepada Tuhan, Tuhan, tolonglah kita binasa. Dalam bacaan pertama dari kitab Nabi Amos, kita mendengar bahwa Allah melalui Nabi Amos memperingatkan bangsa Israel bahwa apa yang terjadi dalam hidup mereka itu karena mereka sendiri adalah penyebabnya. Mereka tidak mau mengandalkan Allah dalam hidup. Mereka berbalik membelakangi Allah, maka seluruh kota mereka dijungkir balikan dan orang-orang Israel terpecah dan terbuang ke segala tempat. Namun Allah tetap memegang janjinya. Ia akan menarik mereka kembali seperti puntung kayu yang sedang terbakar dan ditarik keluar dari perapian itu. Inilah tindakan Allah di dalam hidup, bahwa Ia tidak akan melepaskan janjinya untuk menyelamatkan kita sekalipun kita berdosa. Tetapi jika kita sadar bahwa kita adalah penyebabnya, menyesal dan memohon ampun, meminta pertolongan dari Allah, maka Allah akan menarik kita keluar dari perapian masalah dan dari perapian hal-hal yang menyakitkan, untuk menarik kita keluar dari situ. Saudara-saudari terkasih, dalam bacaan Injil kita mendengar bagaimana Yesus meredakan angin ribut. Para murid ketika kapal mereka diombang-ambingkan oleh angin sakal, mereka berlari kepada Yesus dan berteriak, "Tuhan, tolonglah kita binasa." Apa yang menjadi jawaban Yesus adalah, "Mengapa kalian takut, hai orang-orang yang kurang percaya?" Apa yang terjadi itu sebenarnya mau menunjukkan bahwa para murid memang berjalan bersama Yesus, tetapi mereka tidak mau melibatkan Tuhan ada di dalam setiap pergumulan hidup mereka. Mereka begitu takut karena menganggap bahwa Tuhan sepertinya tidak ada di dalam kehidupan mereka. Seruan, "Tuhan, tolonglah kita binasa," adalah sekaligus ajakan bagi kita untuk mengandalkan Tuhan di dalam hidup kita, agar akibat apapun yang kita alami di dalam hidup selalu menjadi akibat yang baik, bukan akibat yang buruk di dalam hidup kita. Saudara
dan saudariku terkasih, marilah kita bersama-sama berseru kepada Tuhan. Tuhan, tolonglah kita binasa. Ini adalah ajakan agar kita selalu melibatkan Tuhan di dalam hidup kita. Apapun yang kita pikirkan, apapun yang mau kita lakukan, jangan pernah meninggalkan atau membiarkan Tuhan tertidur di dalam kehidupan kita. Jika kita membiarkan Tuhan tetap bersama kita, maka perbuatan-perbuatan, kata-kata yang kita lakukan di dalam hidup pasti terukur, yakni sesuai dengan kehendak Allah. Semoga Tuhan memberkati kita semua.